Ini mari siapkan hati kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian Kupandang Hari Esok. Haleluya. Pujian ini, haleluya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Sama-sama katakan, ku pandang hari esok. Amin. Dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Katakan haleluya. 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 Yesus sumber pengharapanku. Amin. Haleluya. Haleluya. Mulia dan kasih-Nya. Katakan, ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya. 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 Yesus sumber pengharapanku. Amin. Sumber pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulia dan kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya. Haleluya. Mulia dan kasih-Nya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kalau kami boleh ada pagi hari ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan dan Raja kami. Pagi hari ini Tuhan, lewat ibadah live streaming GPSDI Mujizat Raja, Tuhan memberkati dan menolong kami, Pak, bagi jemaat Mujizat Raja, bahkan pemirsa yang menyaksikan program ini Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Sejauh suara kami didengar, biarlah Tuhan memberkati. Kami ikat segala kekuatan musuh, intervensi kuasa kegelapan yang mengambil keuntungan lewat ibadah live streaming ini. Kami patahkan, kami lumpuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah kami memuji dan menyenangkan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami beri hati kami untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami habiskan ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Tuhan kami yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat GPSDI Mujizat Raja Ambon yang diberkati Tuhan, baik yang ada di kota Ambon, di luar kota Ambon, yang dapat menyaksikan program online pada saat ini, para pemirsa yang menyaksikan ibadah GPSDI Mujizat Raja Ambon. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya semua, setiap pribadi rumah tangga ada dalam keadaan sehat dan diberkati. Nah, puji Tuhan, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan pujian Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama memuji Tuhan. Korbankan dirinya dan selamatkan
Ya puji Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan dan baca bersama dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 18 ayat 18 berakhir pada ayat yang ke-20. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius. Matius pasal 18 ayat 18 berakhir pada ayat yang ke-20. Baik, kalau Bapak dan Ibu sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang saya maksudkan, mari kita sepakat di dalam mendeklarasikan pernyataan firman Tuhan. Haleluya. Pegang Alkitab kita dan katakan bersama dengan saya percaya Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan jiwa saya, sanggup menyelamatkan keluarga saya, sanggup menyembuhkan penyakit saya, sanggup menolong hidup saya, sekalipun dalam masa yang sukar. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, kitab Matius, Injil Matius pasal 18 ayat 18 berakhir pada ayat 20. Kita akan membacakannya, setelah itu kita akan ada dalam doa. Mari kita akan baca firman Tuhan ini karena hanya ada 3 ayat. Saya harap kita bisa membaca dan memperhatikannya, karena pagi hari ini saya akan bicara tentang berkat dari kesepakatan. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Puji Tuhan, kata Yesus, yang bahagia adalah kita yang melakukan firman Allah, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Mari kita tunduk kepala dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca merenungkan kebenaran firman Allah. Lebih jauh Tuhan Yesus akan menolong kami. Roh Kudus akan mengartikan kebenaran firman Allah yang akan kami belajar bersama, share bersama di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua, keluarga besar jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, baik yang di kota Ambon, di luar kota Ambon, semuanya diberkati dan dilawat Tuhan. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kita tentang bagaimana kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Ada banyak orang berpikir bahwa meminta kepada Tuhan atau berseru kepada Allah dalam konsep doa dan pergumulan kita kepada Tuhan, seringkali kita berpikir dengan banyaknya kata-kata atau dengan doa yang indah, doa yang bagus, maka didengar oleh Tuhan. Padahal kalau kita baca firman Allah, kriteria firman Allah sangat sederhana. Karena firman Tuhan berkata, masuklah di dalam kamarmu dan kunci pintu. Setelah kunci pintu, kamu berdoa, dan Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, yaitu di surga, Dia mendengar doamu. Berarti doa tidak membutuhkan suatu kriteria yang mempersulit kehidupan saudara dan saya. Doa tidak membuat kita harus melakukan sesuatu yang sukar bagi kita untuk kita berseru kepada Allah. Pagi hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Berarti ini bicara tentang kesepakatan, ini bicara tentang kesehatian, ini bicara tentang bagaimana kekompakan terjadi, bukan dari jumlah yang besar, bukan dari jumlah ribuan orang, bukan dari jumlah ratusan orang, bukan dari jumlah puluhan orang, tetapi sekali lagi firman Allah bicara 2-3 orang. Berarti ini bicara tentang struktur keluarga, karena di dalam keluarga ada suami istri. Jika mereka baru menikah atau belum dikaruniakan anak, maka hanya ada 2 pribadi, 2 orang. Dan Yesus berkata bukan hanya 2, tetapi 2-3 orang. Berarti mungkin anak dari keluarga itu. Jadi orang yang berdoa kepada Tuhan, orang yang meminta kepada Tuhan, tidak harus saudara-saudara banyak orang, tetapi kesehatan, kesepakatan atau kekompakan sangat penting di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tema khotbah saya pagi hari ini, berkat dari kesepakatan. Nah, kita akan belajar seperti apa berkat dari kesepakatan, saudara-saudara. Haleluya. Nah, sebab kita perhatikan baik-baik, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu, ya, jika 2 orang daripadamu, jika suami istri atau kakak beradik padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Amin Bapak Ibu. Berarti kriteria untuk kita mengalami kuasa Tuhan, kriteria untuk kita mengalami jawaban dari setiap pergumulan saudara dan saya, tidak membutuhkan ribuan orang, tidak membutuhkan banyak orang untuk harus doa kita didengar oleh Tuhan. Kalau kita sepakat dalam kapasitas suami istri saja, dalam kapasitas sebagai satu keluarga saja, maka keadaan yang berkaitan dengan pergumulan kita akan mendapat respect daripada Tuhan. Nah, sejauh mana saudara dan saya berdoa, seperti apa permintaan kita, seperti apa kerinduan hati kita, seperti apa yang menjadi persoalan yang sedang kita hadapi, sedang kita gumuli di hari-hari yang ada ini. Firman Allah berkata bahwa 2-3 orang. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku apa? Berkumpul di situ dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah-tengah kita yang kompak, yang suami istri dengan 1 anak, yang suami istri yang lebih dari 1 anak. Tuhan ada di sana untuk menjawab doa dan pergumulan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur. Kita bersyukur karena kriteria firman Allah tidak menyulitkan kita. Saya mengikuti suatu pernyataan dari seorang hamba Tuhan. Dia berkata bahwa dia tidak mungkin akan turun seminar dan KKR di suatu tempat kalau di ruangan tersebut tidak lebih dari 500 orang. Bapak Ibu bisa bayangkan saja. Tapi saya mau katakan, ternyata beda dengan pernyataan firman Allah. Firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang. Tidak perlu banyak orang. Apa guna banyak tapi tidak sepakat? Apa guna lebih dari 10 orang tapi tidak sepakat? Apa guna lebih dari 20 orang tapi tidak sepakat? Apa guna lebih dari 3.000 orang tapi tidak sepakat? 1-2 orang, 2-3 orang tetapi sepakat. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka berdoa. Ada sesuatu terjadi di sana. Amin Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali untuk kita renungkan.
sehingga pola pikir kita tidak membuat kita dipersulit, bahwa ternyata Allah bekerja dalam menjawab setiap doa-doa kita, tidak membutuhkan kriteria yang mempersulit kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan belajar pagi hari ini seperti apa. Dari pertanyaan, saya mau bilang buat kita bahwa kesepakatan akan selalu berbuah manis dan menghadirkan kemenangan. Ada berkat Tuhan yang dapat kita alami saat kita ada dalam kesepakatan. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu sepakat. Nah, pertanyaan bagi kita, seperti apa kesepakatan yang terjadi ternyata membuat persekutuan kita menjadi kuat? Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, keluarga saya kuat karena kami kompak. Nah, Yesus berkata begini, suatu kerajaan yang terpecah-pecah akan hancur. Begitu juga dengan rumah tangga yang terpecah-pecah akan hancur. Tetapi kalau rumah tangga kita sepakat, jadi kesepakatan dalam hal Tuhan mendengar doa kita dimulai dari rumah tangga kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau kita sepakat, suami istri anak, kita sepakat, maka kita akan melihat tangan Tuhan membela dan menolong hidup kita. Ternyata berkat dari kesepakatan adalah membuat persekutuan kita menjadi kuat. Persekutuan kita menjadi kuat. Mengapa? Karena kesepakatan memberi atau membuat energi yang besar. Kesepakatan akan bukan hanya membuat kita menjadi kuat, tapi keluarga kita, saudaraku, menjadi kokoh. Komunitas kita diberkati Tuhan, terobosan baru terjadi di sana. Pertumbuhan terjadi pelipat ganda dalam hal ini, multiplikasi terjadi. Dan berujung kepada berkat Tuhan. Kita mengalahkan kekuatan musuh jika kita sepakat. Sekali lagi, kesepakatan dimulai dari keluarga kita. Karena firman Tuhan berkata pagi hari ini, 2 atau 3 orang, sekali lagi 2 atau 3 orang yang sepakat, yang berkumpul, yang kompak dalam nama Yesus Kristus, di situ Tuhan ada untuk memberkati hidup saudara dan saya. Ternyata berkat kesepakatan akan membawa suatu keadaan yang berbeda, yaitu persekutuan saudara dan saya menjadi kuat di hadapan Tuhan. Suami istri akan menjadi kuat, suami istri dan anak-anak akan menjadi kuat, keluarga kita akan menjadi kuat, keluarga kita menjadi keluarga yang kompak, keluarga kita akan menjadi keluarga yang kokoh. Karena apa? Karena kita ada dalam kesepakatan. Haleluya. Saya mau bilang buat kita semua keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja, dimulai dari keluarga kita berkat itu terjadi. Dimulai dari keluarga kita, makanya penting sekali kekompakan. Kalau ada pergumulan antara di dalam suatu keluarga, misalnya keluarga Pak Eli bersama Ibu Dina punya pergumulan, bawalah itu di hadapan Tuhan. Serukanlah itu di hadapan Tuhan dengan kesepakatan. Serukanlah semua keadaan yang menjadi pergumulan dalam kekompakan sebagai suami istri, dan doa dengan iman, maka Tuhan ada di sana untuk memberkati. Amin. Jadi jika keluarga Siwalete Uniwali punya pergumulan, Pak Endi bersama Ibu Yani bersama dengan 3 orang anak kekasih punya pergumulan apapun, nah ada kekompakan, ada kesepakatan di sana, maka akan ada kekuatan yang dahsyat terjadi di sana, yaitu Tuhan akan memerintahkan berkatnya mengalir dalam kehidupan keluarga Siwalete Uniwali. Keluarga Uniwali Dadiara diberkati
Kalau ada permintaan, kesepakatan, Mama Tin, Pak Yahya, anak-anak semua berdoa, meminta dengan bersungguh-sungguh, memohon pertolongan Tuhan, maka akan terjadi mujizat di sana, akan terjadi sesuatu yang dahsyat, yaitu kemenangan bagi hidup kita. Jika kehidupan keluarga Salmon Hunlaku sepakat di hadapan Allah bersama anak cucu mantu meminta kepada Tuhan, maka akan terjadi mujizat di sana bagi kehidupan keluarga Salmon Hunlaku. Kita semua akan mengalami mujizat. Kita semua akan mengalami terobosan-terobosan rohani yang dahsyat dan luar biasa jika kita mulai dengan kesepakatan. Sekali lagi, kesepakatan, kekompakan akan melahirkan kekuatan dalam persekutuan keluarga saudara dan saya. Ini yang harus kita renungkan, sehingga firman Allah pagi hari ini, apa yang Tuhan Yesus katakan menjadi berkat bagi hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Bagian yang kedua, yang terakhir, ada berkat Tuhan yang dapat kita alami saat kita ada dalam kesepakatan. Bukan hanya kesepakatan membuat persekutuan kita menjadi kuat, tetapi saudara-saudara, bagian yang kedua saya dapatkan di sini, kesepakatan menghadirkan kuasa Tuhan. Tolong Bapak Ibu bilang kuasa Tuhan. Ternyata kuasa Tuhan bisa ada dalam hidup keluarga kita ketika kita sepakat. Mengapa saudara-saudara? Mengapa kesepakatan menghadirkan kuasa Tuhan? Mengapa bisa terjadi demikian? Karena kesepakatan membuat kuasa Tuhan dicurahkan. Kesepakatan membuat kuasa Tuhan dinyatakan. Kesepakatan membuat kuasa Allah melawat hidup saudara dan saya. Kesepakatan membuat nama Tuhan dimuliakan. Kesepakatan menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Kesepakatan memberikan keteladanan. Kesepakatan menghadirkan jalan keluar bagi hidup saudara dan saya. Jadi kalau kita sepakat untuk berdoa dalam pergumulan-pergumulan kita, misalnya masalah keuangan kita yang lagi sulit saudara-saudara, mungkin ada yang tidak punya pekerjaan tetap, tetapi kalau sepakat berdoa, meminta, kalau Anda seorang diri, Anda masuk kamar, kunci pintu dan memohon kepada Bapa di surga, maka Bapa di surga yang ada di tempat yang tersembunyi akan menjawab setiap pergumulan saudara. Haleluya. Makanya jangan berhenti sepakat. Sepakat tidak perlu 1000 orang. Sepakat tidak perlu 10 orang. Sepakat tidak perlu 3000 orang. Sepakat tidak perlu 20.000 orang. Dengar baik-baik. Sepakat hanya membutuhkan 2-3 orang. Amin. Sepakat hanya berkaitan dengan kesehatan. Kesepakatan bicara tentang kekompakan. Kesepakatan bicara tentang suatu keadaan yang berkaitan dengan permintaan secara kolektif, secara bersama-sama, tetapi dimulai dari 2-3 orang. Kita jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon tidak perlu takut, tidak perlu minder, tidak perlu kecewa, karena sampai saat ini kita ada dalam pergumulan, kita belum beribadah, belum bertemu secara fisik, tetapi ada waktu Tuhan. Kalau sudah melewati masa pandemik ini, kita akan ada dalam pertemuan ibadah muka dengan muka untuk kita sama-sama bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu minder, kita tidak perlu harus begini, begitu, dan seterusnya. Kita bersyukur karena kita masih bisa mengikuti ibadah setiap hari Minggu secara online. Kita masih bisa menyembah Tuhan Allah dalam roh, dalam kebenaran. Kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa memuji Tuhan dengan kegirangan, dengan sorak-sorai yang luar biasa. Saya yakin sungguh setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Allah saat ini sedang mengalami mujizat. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat
dilepaskan. Karena firman Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Firman Tuhan berjanji, Allah sendiri berjanji, Yesus Kristus berjanji, Dia sebagai Tuhan satu-satunya yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati saudara dan saya. Pagi hari ini kita mengajak kita keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, para pemirsa yang menyaksikan, yang mengikuti program ibadah online pada saat ini. Saya mengajak kita semua, mari buka hati buat Tuhan, mari kita jujur sama Tuhan, mari kita sepakat, mari kita sehati, dan akan terjadi kegerakan, akan terjadi mujizat, haleluya, akan terjadi suatu keadaan yang diberkati oleh Tuhan Allah, haleluya. Mari kita bersungguh-sungguh, mari kita sepakat, mari kita seia sekata, mari kita kompak. Suami istri, dimulai dari suami istri kompak dulu. Kalau suami istri tidak kompak mah tidak mungkin. Kalau sudah berumah tangga berarti dimintakan firman Allah 2 atau 3 orang, suami istri, mungkin 1 anak, suami istri atau mungkin 2 anak. Jadi kriteria firman Allah, ternyata kekompakan tidak butuh 100.000 orang, kekompakan tidak butuh banyak orang. Elia, kalau kita belajar dari firman Allah, Elia hanya seorang diri. Tapi ketika dia berdoa, dia sendiri merasa frustasi, stres berat karena dia pikir sendiri. Tetapi Tuhan bicara, ada banyak orang yang hidup dalam kebenaran. Artinya di sini semua kita boleh ada dalam pergumulan-pergumulan tertentu, tetapi bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus, kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon yang diberkati Tuhan, mari buka hati saudara kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan punya kuasa, sanggup untuk memulihkan, menolong hidup kita. Ingat, poin yang pertama, kesepakatan melahirkan apa? Membuat persekutuan atau keluarga kita menjadi kuat. Yang kedua, kesepakatan atau kekompakan akan menghadirkan kuasa Tuhan yang dahsyat bagi hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa ini. Mari buka hati saudara buat Tuhan, kita akan ada dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Kita lakukan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Ku ada sampai hari ini dan kita akan ada dalam penyembahan. Setelah itu kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, firman Tuhan setelah kita dengar, dan saya percaya bahwa firman ini memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Haleluya. Kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, amin. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kau
sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah bagimu Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami sudah dirawat oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi keluarga besar Jemaat GPST Mujizat Raja Ambon, baik Jemaat Komitmen, Jemaat Simpatisan yang ada di kota Ambon, di luar kota Ambon. Tuhan jamah setiap rumah tangga, Tuhan jamah setiap pribadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Kuasa firman Tuhan memberkati setiap pribadi kami, rumah-rumah tangga kami dengan semua pergumulan yang ada. Kami juga berdoa buat pemirsa yang mengikuti, yang menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang menderita. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah menyembuhkan setiap pemirsa yang mengikuti dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa bagi bangsa kami, negara kami diberkati, ditolong Tuhan. Masa pandemi yang berkepanjangan, tapi kami yakin pembelaan Tuhan sempurna bagi bangsa kami, bagi pemerintah kami di pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota Ambon, dengan semua yang ada, baik di desa, negeri Paso, negeri Lama, RT RW masing-masing. Tuhan jamah lawat dan berkati masyarakat kota Ambon, masyarakat yang di provinsi Maluku. Tuhan berkati dengan segala keadaan yang terjadi. Tuhan ada bagi hidup mereka, bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur, kami akan memberikan korban persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan yang lain. Hamba berdoa diberkati, ditolong oleh Tuhan. Berkat Tuhan mengalir, tingkat-tingkat surga dibukakan, kami diberkati oleh Tuhan, terutama berkat kekuatan, kesehatan, bahkan umur panjang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan korban persembahan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita lakukan pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, haleluya.
Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang kita persembahkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat GPST Mujizat Raja Ambon, baik jemaat komitmen, jemaat simpatisan, bahkan pemirsa yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita ada dalam doa dan berkat. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami sudah diberkati, kami sudah dijamah, dilawat dan dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa, karena kami diperhatikan oleh Tuhan. Keluarga besar jemaat GPST Mujizat Raja Ambon tetap diberkati dalam perlindungan Tuhan, semua dalam keadaan kuat, sehat, dan diberikan Tuhan umur panjang. Kami memuji kebesaran-Mu, semoga Kau dahsyat dan luar biasa. Kami akan mengakhiri ibadah online kami. Baik pemirsa yang mengikuti, semua diberkati dan ditolong Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi.